Ya, baik, sambil menunggu yang lain join, kita sambil perkenalan juga. Jadi, selain saya di sini, hadir juga, ada Marjid, founder kami. Eee, please say hi. Selamat malam semua. Ya, dan juga Larissa, can you please say hi? Selamat malam, Dok. Ya, baik. Jadi, kedua founder kami juga hadir pada malam hari ini yang juga merupakan tim expert untuk digital marketing di Sersinergy sendiri. Dan kami based in Bali, tapi walaupun kami itu based in Bali, kami fokus untuk membantu semua penyedia layanan kesehatan di seluruh Indonesia, seperti itu. Dan walaupun founder kami ini berasal dari luar, tapi mereka sudah tinggal lama di Indonesia, sehingga pastinya cukup mengerti bahasa Indonesia, kemudian bagaimana culture, terutama untuk fokus di digital marketing kesehatan di Indonesia itu seperti apa, baik dari segi regulasi maupun visual-visual yang mungkin akan berkaitan. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus membahas 2 agenda penting ya. Pastinya yang pertama, istilahnya kalau tidak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi kami akan perkenalan sedikit, jadi Sersinergy itu, sudah apa saja sih yang sudah dilakukan dan kemudian kontribusinya seperti apa di bidang khususnya di bidang digital marketing agensi yang memang berfokus untuk healthcare di Indonesia. Dan tentunya kita akan masuk juga ke materi yang utama, yaitu kami merangkum 5 langkah pendekatan. Jadi bagaimana sih klinik itu bisa membangun kepercayaan dan juga tentunya nanti bisa meningkatkan pasien, seperti itu. Baik, saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru join. Dok, selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya reminder kembali, mungkin bagi yang belum sempat mengisi Google Form yang kami kirimkan melalui WhatsApp, kami cantumkan linknya di chat box. Mohon agar dapat diisi supaya kami bisa nanti personalisasi strategi yang tepat untuk masing-masing kondisi dari klinik. Ya, jadi sambil kita perkenalan sedikit, jadi kami Sersinergy sebagai digital marketing agency yang memang berfokus untuk healthcare di Indonesia, seperti itu. Kami itu telah membantu lebih dari 40 penyedia layanan kesehatan di Indonesia, baik mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit besar, supaya mereka dapat secara signifikan meningkatkan pasien mereka tentunya melalui pemasaran digital. Dan salah satu kisah sukses kami yaitu memang ada klien kami yang berhasil memang meningkatkan jumlah pasiennya hingga 300% dalam setiap bulannya. Tentunya kita mendengarkan dulu masalah dari mereka apa, problemnya, kemudian pastinya kita personalisasi lagi strateginya sesuai dengan kebutuhan dari klien kami, seperti itu. Jadi memang karena kebutuhan setiap klien itu berbeda, maka dari itu kami butuh tahu dulu beberapa informasi penting terkait dengan kondisi digital marketing di klinik dokter saat ini, sehingga nantinya kami dapat menyusun strategi seperti itu, yang pastinya tepat untuk bisa membantu klinik-klinik dokter mencapai goals-nya. Jadi apa saja sih umumnya masalah yang kami bantu selesaikan dari klien-klien kami? Yaitu yang pertama biasanya adalah target pasien yang memang belum terpenuhi. Ya, mungkin dari dokter, kliniknya pasti ada ingin mencapai target pasien tertentu gitu kan ya Dok, setiap bulan, gitu. Nah, itu yang umumnya terjadi dan kemudian yang lainnya adalah seringkali klinik itu kebingungan dalam menentukan channel marketing apa sih yang sebenarnya tepat gitu untuk klinik ini gitu kan. Karena kan kebutuhannya pasti berbeda ya, Dok. Misalnya klinik umum maupun klinik gigi, seperti itu klinik spesialis lain itu pasti berbeda gitu. Jadi memang ini seringkali terjadi masalahnya itu di kebingungan menentukan channel marketing. Dan juga yang tidak kalah penting adalah di masalah pengeluaran budget iklan yang terbuang tanpa hasil karena mungkin kurang pemahaman dari strategi maupun
channel marketing yang tepat, begitu. Jadi seringkali karena mencoba-coba sendiri, istilahnya seperti itu, jadi akhirnya terjadi pengeluaran budget yang, tanpa hasil. Nah, jadi umumnya 3 langkah pendekatan yang kami lakukan, yaitu yang pertama tadi, menentukan strategi personal, yaitu memang yang harus disesuaikan berdasarkan goals dari masing-masing klinik. Nah, untuk menyusun strategi personal inilah makanya kami umumnya sebelum kami menyusun strategi itu kami meminta dulu beberapa informasi dari klinik. Misalkan seperti yang tertuang di Google Form. Itulah mengapa kami selalu reminder lagi untuk bisa mengisi Google Form tersebut karena kami akan menyusun strategi based on data yang ada seperti itu supaya nanti tidak salah strateginya. Yang kedua, kami akan membantu Anda dalam memilih channel yang terbaik, yang pastinya bisa disesuaikan sesuai dengan budget dari masing-masing klinik. Sehingga nantinya kampanye itu berjalan secara efisien, laporannya juga kami berikan secara transparan, sehingga kami harapkan tidak akan ada budget dari iklan itu yang terbuang secara percuma, gitu. Karena pastinya kita ingin membantu klinik mencapai return of investment-nya, seperti itu. Dok, nanti apabila ada pertanyaan boleh sambil diklik di chat box, nanti di akhir sesi kita akan ada diskusi juga untuk menjawab pertanyaan dari dokter sekalian. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari success story kita di klien kita, di mana permasalahannya itu ya adalah tidak adanya online present, hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, itu kami memberikan solusi. Jadi di fase 1 ada desain website dan Google Ads dan SEO, kemudian di fase 2 itu Meta Ads dan social media management. Dan hasilnya itu sangat signifikan, dari 40 pasien saja itu meningkat menjadi 300 pasien per bulan. Berikut salah satu contoh interview dari klien kami. Kami akan juga ketikkan di chat box nanti apabila dokter ingin sambil menonton juga boleh, atau mungkin bisa disimpan untuk ditonton saat dokter ada waktu luang, seperti itu. Nah, jadi kenapa sih memilih Synergy? Ya, yang pertama pastinya kami expert dalam bidang healthcare marketing, karena memang kami mungkin perbedaannya dengan agensi lain adalah kami memang fokus di hanya di healthcare saja, seperti itu. Jadi kami khusus mempelajari tentang regulasi, karena seperti yang kita tahu kalau di bidang kesehatan itu regulasinya lebih strict ya, seperti itu. Jadi baik dari segi konten yang boleh di-upload, pemasarannya seperti apa, itu kami memang mempelajari khusus. Jadi kami bisa dibilang memang fokus hanya di healthcare saja, seperti itu. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa kami digital marketing agency yang memang expert di bidang healthcare dan sudah membantu banyak healthcare di Indonesia. Dan kami melakukan strategi itu tentunya berbasis data untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dan kami tentunya berdedikasi untuk pertumbuhan dan juga kesuksesan dari masing-masing klien kami. Baik, berikut kami merangkum 5 langkah pendekatan bagaimana sih klinik itu bisa membangun kepercayaan dan meningkatkan pasien. Ini tuh berlaku untuk berbagai macam klinik dan juga dari skala baik skala kecil maupun skala besar. Jadi yang pertama adalah tentunya memiliki website profesional. Di samping dari akun sosial media yang telah dimiliki, yang umumnya pasti rata-rata klinik pasti punya untuk akun sosial media, tapi kami selalu menyarankan untuk klinik itu memiliki website profesional, seperti itu. Itu kenapa? Karena umumnya pasien sebelum melakukan booking itu pasti cek-cek dulu, baik dari segi review, maupun tampilan seperti apa. Jadi di samping sosial media, sangat baik sekali apabila klinik mulai memiliki website profesional. Karena website ini adalah seperti tampilan online dari klinik, suatu klinik seperti itu. Dan pastinya apabila sudah punya itu sangat baik sekali karena website ini bisa dibilang adalah investasi secara jangka panjang. Ibaratnya kalau misalkan sosmed itu kita harus maintain setiap hari untuk misalkan upload konten dan lain sebagainya. Sedangkan kalau website itu istilahnya setelah
itu jadi, itu website itu akan tetap ada di situ, tetap stay online, sehingga kita tetap bisa terlihat kapanpun, seperti itu. Jadi makanya kami bilang bahwa website ini merupakan salah satu investasi yang tentunya untuk jangka panjang. Nah, apabila klinik sudah punya, website itu sangat baik sekali, hanya nanti kita tinggal menjangkau saja orang untuk bisa mengunjungi website tersebut. Dan apabila belum punya, tidak masalah, setidaknya masih, bisa membuat akun sosial media terlebih dahulu, tapi tetap kami sarankan untuk nanti ke depannya harus, punya website karena seperti yang tadi saya bilang bahwa website ini sebagai investasi jangka panjang dari klinik. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu mungkin yang sudah hadir di sini sambil menunggu peserta yang lain yang mungkin agak terlambat, boleh mungkin diketik di, chat, ketik satu apabila, kliniknya sudah punya website. Baik, boleh nanti sambil, diketik apabila memang sudah punya, sambil saya lanjutkan dulu. Ya, jadi di sini ada beberapa kriteria website yang bagus. Jadi selain, tidak hanya punya website saja, tapi kami juga memberikan beberapa kriteria website yang bagus itu seperti apa, seperti itu. Yang pertama pastinya desainnya harus profesional dan jelas ya, supaya pasien ini bisa langsung melihat nih layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh klinik, seperti itu. Dan kalau bisa juga ditambahkan dengan booking tombol, jadi supaya ketika pasien lihat, "Oh ada layanan ini," seperti itu, misalkan nih klinik gigi misalkan, oh ada, misalkan ada layanan untuk behel seperti itu, terus ada lihat tombol booking-nya. Nah, itu kan akan memudahkan pasien ya untuk langsung membuat booking dari website itu sendiri. Dan pastinya juga akan sangat lebih baik apabila disertakan dengan misalkan foto before after, terus ada foto dokter dan juga testimoni dari pasien, supaya lebih meningkatkan kepercayaan lagi dari calon pasien ini. Berikut contoh website dari klien kami yang memang bisa dilihat ini tampilannya sudah sangat, profesional sekali, bisa dilihat banyak, menu di sini, dan juga layanannya sudah terlihat jelas, dan pastinya tadi ada, booking button-nya ya. Jadi akan sangat mempermudah apabila memang, pasien ini sangat membutuhkan layanan, kemudian cek di website, bisa langsung membuat booking. Dan berikut contoh dari, testimoni pasien, yang juga akan tentunya semakin meningkatkan lagi kepercayaan dari calon pasien. Karena sudah melihat testimoni-testimoni yang sangat, baik sekali, seperti itu, jadi akan semakin tertarik untuk membuat booking di website. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalkan website-nya sudah ada, tapi mungkin kurang profesional? Umumnya pasien akan menjadi sedikit ragu ya, kurang percaya, seperti itu. Umumnya ini disebabkan oleh desainnya misalnya kurang up to date, kurang profesional, atau navigasi website-nya itu kurang jelas. Jadi pasiennya itu bingung mau buat booking di sebelah mana itu bingung, karena tampilannya mungkin kurang tertata rapi, seperti itu. Kemudian, kurang jelasnya call to action-nya. Jadi mau booking juga bingung karena mungkin belum ada tombol booking-nya, kemudian menunya masih berantakan, seperti itu. Dan juga misalkan belum ada testimoni pasien, belum ada, dokternya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, seperti itu. Jadi alangkah sangat baiknya selain dari, wajib punya website, tapi juga diperhatikan apakah website-nya yang saat ini sudah ada itu sudah profesional atau belum. Karena ini akan sangat berpengaruh dalam, meningkatkan kepercayaan dari pasien. Kemudian apabila sudah memiliki website dan juga akun sosial media, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menjalankan Meta dan Google Ads. Ini fungsinya untuk menjangkau lagi target pasien yang tepat untuk klinik. Jadi, misalkan ibaratnya website ini sudah sebagai, representatif online dari klinik online seperti itu. Nah, klinik online-nya sudah ada, jadi kita tinggal menyiapkan mobil ambulansnya saja yang untuk
mendatangkan pasien ke klinik online kita, seperti itu. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu Meta dan Google Ads. Bedanya apa? Meta itu berfokus di iklan di sosial media, seperti Facebook dan Instagram. Mungkin Dok sekalian sudah pernah lihat atau mungkin sudah pernah menjalankan Meta Ads, itu biasanya ada label sponsor di Facebook atau Instagram, kemudian diklik dan akan diarahkan ke akun Instagram dari klinik, seperti itu. Sedangkan kalau Google Ads itu kita berfokus pada calon-calon pasien yang memang aktif di pencarian Google. Misalkan sedang membutuhkan contohnya seperti yang di presentasi ini, contoh klien kami di Bali itu berfokus di IV drip, seperti itu. Nah, misalkan ada pasien yang mencari tentang IV drip di Bali, seperti itu. Nah, ini muncul label sponsor dari website klinik dokter, seperti itu. Otomatis, pasien akan klik di iklan tersebut dan diarahkan ke website. Jadi dapat 2 source nih selain dari, sosial media, juga dapat dari, Google, seperti itu. Nah, tapi iklan ini juga ada beberapa kategorinya supaya bisa menghasilkan, istilahnya menghasilkan pasien, seperti itu. Di Google Ads itu memang berfokus untuk menjangkau pasien yang memang sudah siap melakukan booking. Istilahnya mereka mencari di Google misalkan butuh urgent seperti itu layanan misalkan sakit gigi seperti itu, atau butuh untuk misalkan pengen, mau bleaching gigi seperti itu, dan mereka pergi ke Google untuk mencari, misalkan untuk, harga bleaching gigi atau mau pasang behel terdekat seperti itu. Nah, apabila kita menjalankan Google Ads, itu kan kita akan muncul di istilahnya di hasil pencarian atas Google, seperti itu. Jadi akan sangat baik sekali ketika pasien melihat, itu akan mengklik iklan dan kemudian tentunya diarahkan ke website kita. Dan apabila websitenya sudah profesional, tadi yang seperti, kami sampaikan, sudah ada tombol booking-nya, bukan tidak mungkin bahwa pasien akan langsung melakukan booking, seperti itu. Sedangkan untuk Meta Ads itu memang berfokus di sosial media, fungsinya untuk membangun demand dan kepercayaan dengan cara kerja yaitu menargetkan kriteria pasien tertentu, misalkan, braces untuk anak remaja atau untuk bleaching gigi untuk profesional, seperti itu. Cara kerjanya dengan menggunakan visual dan juga testimoni tentunya untuk membangun kepercayaan dari calon pasien. Nah, dari Meta Ads ini akan mengarahkan untuk langsung membuat booking melalui WhatsApp ataupun DM dari akun Instagram, seperti itu. Jadi sebenarnya iklan Meta maupun Google Ads fungsinya sama, yaitu membawa pasien ke akun sosial media dan juga website, tentunya untuk menghasilkan booking. Dan untuk menjalankan iklan yang berkualitas baik, itu ada baiknya, untuk budgetnya itu dialokasikan dengan bijak. Jadi iklannya berfokus pada real pasien, tidak bertujuan hanya untuk mendapatkan klik. Jadi memang budget yang dialokasikan itu tidak akan terbuang percuma, karena nantinya menghasilkan pasien yang booking di klinik. Perbedaannya apa dengan iklan yang kurang berkualitas? Jadi misalkan Google Ads. Google Ads apabila salah penargetan, itu nanti mungkin tidak akan menghasilkan pasien yang akan datang ke website, seperti itu. Misalkan karena iklannya ditampilkan ke random audience, tidak tepat targetnya, kemudian tidak melakukan local targeting, jadinya menjangkau orang di luar area klinik, otomatis tidak tepat seperti itu, jadinya tidak terjadi booking. Dan kalau misalkan pada Meta Ads, ini umumnya terjadi kurang engagement, misalkan iklannya terlalu luas, dan target audiensnya kurang tepat, dan juga biasanya visualnya yang digunakan itu juga kurang tepat, misalkan kurang menarik seperti itu. Jadi, iklan tersebut tidak akan menghasilkan pasien, jadi menyebabkan budgetnya itu terbuang percuma karena audiensnya tidak tepat. Kemudian bagi, dokter yang hadir boleh dibantu untuk ketik yes apabila dokter memerlukan perbaikan iklan. Baik, nanti boleh sambil diketik apabila memang memerlukan perbaikan iklan.
kami reminder kembali juga untuk mengisi Google Form, karena nanti kita akan follow up kembali dalam 1 kali 24 jam, karena memang khusus untuk peserta yang sudah registrasi di webinar kami kali ini, itu akan mendapatkan free sesi konsultasi penyusunan strategi digital marketing yang sudah disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing klinik. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu memperkuat bukti sosial untuk meningkatkan kepercayaan dari klien. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kami sampaikan tadi, umumnya pasien itu cek dulu sebelum melakukan booking. Misalkan cek ada testimoninya kah atau ulasannya seperti apa, seperti itu. Nah, apabila sudah menampilkan testimoni dan ulasan pasien, jadi kita sudah membagikan feedback yang positif, itu umumnya akan meningkatkan kepercayaan lagi dari pasien untuk, "Oh iya, saya mau coba layanan di klinik ini karena sudah lihat testimoninya, sudah bagus sekali di sana," seperti itu. Dan juga kita misalkan menampilkan konten video before after, jadi pasien akan lebih tertarik, lebih percaya lagi, "Oh, ini hasilnya, hasil treatment di klinik klinik A," seperti itu. Jadi saya ingin juga coba treatment di sana supaya mendapatkan hasil yang sama seperti konten video tadi. Dan juga baik sekali apabila kita juga menampilkan profil dari dokter, bagaimana keramahan dari dokter dan juga tenaga-tenaga medis yang lain, ini akan meningkatkan kredibilitas dari klinik di mata dari calon pasien, sehingga lebih yakin lagi untuk nantinya melakukan booking di klinik dokter. Kemudian langkah yang keempat adalah bisa dengan menggunakan SEO. Jadi SEO ini bisa membuat istilahnya membuat klinik dokter itu muncul di Google tanpa iklan berbayar, seperti itu. Jadi sedikit ada perbedaan dengan tadi Google Ads ya. Kalau misalkan Google Ads kita membayar untuk beriklan di pencarian Google, sedangkan SEO ini adalah kita menambahkan artikel-artikel edukasi yang keyword-nya sudah kita sesuaikan SEO friendly di website dari klinik, supaya nanti tujuannya ketika ada calon pasien yang mencari di Google dan keyword-nya itu relate dengan artikel tersebut, maka akan meningkatkan chance klinik dokter untuk muncul di hasil pencarian teratas dari Google itu sendiri. Karena dengan keyword yang tepat, dengan artikel yang SEO friendly, akan sangat meningkatkan chance dari klinik untuk muncul di hasil pencarian teratas. Kenapa ini penting? Karena memang kita bisa lihat sendiri bahwa dalam sepersekian detik mungkin ada beribu orang yang mencari misalkan tentang sakit gigi dan mungkin memang butuh urgent seperti itu, umumnya mereka akan stay di halaman pertama dari hasil pencarian Google seperti itu. Kadang kan kita juga umumnya seperti itu ya Dok, jadi kita hanya melihat di halaman pertama karena mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk next 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 seperti itu. Jadi kita umumnya akan sangat terfokus di halaman pertama. Nah, untuk kita bisa mendapatkan momentum ini, maka ada baiknya apabila Google Ads tadi dilengkapi dengan SEO. Jadi apabila kita tidak membayar iklan pun, tidak menjalankan Google Ads pun, kita tetap bisa muncul di hasil pencarian teratas Google dengan SEO tadi. Dan ini sifatnya organik dan jangka panjang, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan cara kerja, namun tetap goals-nya adalah kita tentunya ingin menambah pasien, seperti itu. Jadi mungkin siapa sih di sini yang tidak pernah mencari di Google, seperti itu ya Dok. Nah mungkin boleh dibantu apabila mungkin dokter sekalian di sini pernah mencari layanan tertentu di Google, bisa ketik 4 di kolom chat. Di sini ada Dok Alfi. Iya, terima kasih Dok Alfi responnya. Jadi pasti pernah ya Dok untuk mencari layanan gigi di Google, seperti itu. Nah, pastinya klinik klinik dokter ingin juga muncul di hasil pencarian teratas tadi, karena kita tahu sendiri banyak orang yang mencari. Jadi akan sangat efektif bila menjalankan langkah yang tadi, yaitu dengan beriklan di Google Ads maupun ditambah dengan SEO untuk bisa meningkatkan chance stay online di Google.
Kemudian setelah website dan juga iklan, ada langkah penting lainnya, yaitu setelah banyak traffic yang datang ke website maupun ke sosial media dan mereka klik booking dan diarahkan ke WhatsApp, itu ada langkah penting lainnya yang juga penting, yaitu kita harus bisa, meng-convert chat WhatsApp ini menjadi actual booking. Jadi, apa saja sih kira-kira tipsnya? Yaitu yang pertama, mungkin bisa disampaikan juga mungkin bagi tim admin dari klinik, seperti itu yang bertugas memang, untuk membalas pesan WhatsApp untuk bisa lebih fast respon. Karena biasanya pasien umumnya pengen mendapatkan balasannya itu yang cepat, seperti itu. Misalkan mereka butuh urgent, seperti itu. Jadi apabila fast respon itu akan semakin meningkatkan chance untuk mereka booking di klinik. Dan kalimat, follow up yang digunakan juga bisa menggunakan kalimat follow up yang terstruktur, misalnya, misalkan tunggu apa lagi, penawarannya sangat terbatas, seperti itu. Itu akan semakin meningkatkan, urgensi mereka untuk bisa langsung booking di klinik dokter. Dan pastinya balasan yang digunakan juga harus bisa menjawab pertimbangan dari pasien dan menawarkan solusi. Misalkan, pasien bingung tentang metode pembayaran. Nah, jadi dari tim admin klinik bisa menawarkan solusi, "Oh, bisa membayar dengan ini, dengan metode ini, Dok, dengan metode ini, Bu," seperti itu. Metode A, B, C, dan lain-lain, seperti itu. Ini akan semakin meningkatkan lagi chance untuk convert dari hanya tanya-tanya di WhatsApp menjadi langsung booking layanan di klinik, seperti itu. Nah, saya ingin tahu juga nih, Dok, dalam bulan lalu, bulan Januari itu kira-kira ada berapa chat nih, Dok, yang masuk ke WhatsApp klinik gitu? Boleh dibantu? Oke, berarti Dok Alfi punya lebih dari 10 chat dalam bulan lalu. Sangat baik sekali ya, Dok. Semoga nanti ke depannya semakin bisa meningkat lagi dan apabila memang membutuhkan bantuan dari kami dalam personalisasi strategi, kami sangat siap sekali untuk membantu. Jadi, umumnya 5 langkah tersebut akan sangat membantu untuk klinik itu bisa bertumbuh dan, eee, ini juga merupakan salah satu memang kisah sukses dari klien kami setelah menerapkan seluruh 5 langkah tersebut, itu terjadi peningkatan pasien yang signifikan dari hanya 40 pasien menjadi 300 pasien per bulan, sangat fantastis sekali. Nah, kami sangat berkomitmen dan sangat sekali ingin membantu, dokter dalam mencapai targetnya di 2025. Mungkin kalau boleh kami tahu, Dok Alfi, apakah ada target pasien tertentu di tahun 2025 ini? Atau mungkin setelah ini oh iya, ingin melakukan oke, baik. Berarti ingin home visit seperti itu ya, Dok? Istilahnya ingin home visit, lebih mengembangkan layanan lagi, tidak hanya di klinik, tapi di luar klinik. Untuk Dok Alfi, apakah sudah mengisi link Google Form, Dok? Belum. Oke, baik. Mungkin boleh sambil diisi juga ya, Dok, untuk, link Google Form-nya, karena seperti yang kami, mention tadi, khusus memang untuk peserta yang sudah registrasi di webinar ini kan akan mendapatkan, sesi free konsultasi. Nah, jadi apabila dokter sudah mengisi, kami bisa mendapatkan beberapa informasi penting terkait kondisi klinik dokter dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi untuk, membantu dokter mencapai goals-nya di tahun 2025 ini. Jadi step-nya mungkin setelah webinar ini ada 4 langkah ya, Dok. Yang pertama kita akan, menjadwalkan konsultasi online, jadi nanti setelah dokter mengisi dari Google Form, kami akan follow up kembali dalam 1 kali 24 jam untuk, bisa
menyusun jadwal untuk kapan dokter ada waktu luang untuk konsultasi dengan kami. Kita akan membahas bersama-sama informasi yang ada di Google Form dan juga kami akan tentunya memberikan tips secara gratis bagaimana bisa membantu dokter mencapai goals-nya di tahun 2025 tadi. Dan kemudian tentunya kami juga akan memberikan strategi itu berdasarkan dari budget yang ada maupun skala dari klinik dokter sendiri. Kami menyusun plan strategi yang sesuai dengan skala klinik dan juga kami menampilkan growth strategi yang bisa dilakukan dalam beberapa bulan maupun tahun mendatang. Dan tim expert kami selanjutnya akan mulai set up apabila memang sudah kita tentukan bersama strategi yang tepat dan langkah-langkah yang tepat, tim expert kami bisa mulai set up baik dari segi akun Meta, Google, ataupun website dari klinik. Dan pastinya kami selalu memberikan report apabila klien-klien bekerja sama dengan kami akan sangat transparan dalam hal segi laporan baik mingguan maupun bulanan. Kami akan menjelaskan based on data dan juga kami selalu memberikan strategi selanjutnya seperti apa. Dan kami sangat transparan, setiap klien yang bekerja sama dengan kami memberikan fasilitas grup koordinasi di WhatsApp, kapanpun klien butuh untuk bertanya sesuatu atau kesulitan sesuatu, kami akan sangat senang sekali membantu dan memberikan tips secara gratis. Berikut salah satu review dari tadi yang saya bilang bahwa kami selalu memberikan grup WhatsApp untuk klien yang bekerja sama, jadi mereka bisa bertanya apapun. Ini mereka memberikan testimoni bahwa sangat senang sekali bekerja sama dengan kami, sangat puas sekali dengan hasilnya, bahwa masalah mereka dapat terselesaikan dengan solusi-solusi yang kami berikan, sehingga dapat meningkatkan pasien mereka dari 40 menjadi 300 pasien per bulan. Baik, Dok, apakah dari penyampaian materi kami mungkin ada pertanyaan, bisa open mic ataupun ketik di chat box. Kami akan mencoba untuk membantu menjawab. Izin bertanya? Ya, silakan, Dok. Iya, jadi untuk yang Meta Ads, tadi kan disebutkan ada Meta Ads juga ya? Iya, betul. Itu pertanyaan saya, ini kan di Meta Ads itu ada meningkatkan jangkauan atau menambah jumlah hari pengiklanan. Jadi kira-kira itu yang lebih efektif itu nantinya menambah di jangkauan atau menambah hari masa pengiklanan itu? Oke, baik. Nah, kalau terkait dua hal ini sebenarnya kita harus review dulu ya. Misalkan campaigns yang sudah berjalan itu hasilnya seperti apa, detailnya seperti apa, baru nanti kita bisa menentukan ibaratnya langkah selanjutnya, apakah memang ternyata lebih efektif di opsi yang A atau opsi yang B. Karena ini sangat istilahnya personal sekali ya dari segi campaigns yang berjalan seperti apa. Nah, kalau memang nanti Dok Amalia berkenan, kami bisa jadwalkan konsultasi online lebih private supaya nanti kita bisa lihat bersama hasil campaign mungkin yang sudah berjalan seperti apa. Jadi nanti tim expert kami juga bisa menyarankannya itu lebih tepat seperti itu, Dok. Untuk Dok Amalia, apakah sudah mengisi Google Form-nya, Dok? Baik, baik. Nanti apabila sudah mengisi, tentunya kami akan follow up kembali ya, Dok, untuk schedule untuk pre-sesi konsultasinya, sehingga nanti kita bisa lihat bersama campaigns yang Dok jalankan itu seperti apa, kemudian report-nya seperti apa. Tentunya nanti akan diberikan saran oleh tim expert kami langsung.
Dari Dok Alfi mungkin apakah ada pertanyaan, Dok? Kalaupun nanti mungkin baru terpikir pertanyaannya setelah webinar ini, boleh juga bisa chat ke WhatsApp. Dan tentunya kami reminder kembali untuk mengisi link Google Form, sehingga nanti kami akan bisa follow up based on datanya untuk kita jadwalkan sesi konsultasi lebih lanjut lagi. Jadi kalau nanti mungkin setelah webinar ini selesai baru terpikir pertanyaannya, boleh bisa langsung hubungi saya saja. Ini nomor kontak saya, dan kita bisa berikan tips lebih lanjut lagi. Baik, apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kami ucapkan terima kasih kembali sudah mengisi Google Form dan sudah hadir pada webinar kami malam hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk membantu kemajuan klinik dari dokter. Dan izin saya akan follow up dalam 1x24 jam terkait dengan Google Form dan penjadwalan untuk sesi konsultasi tadi. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam, terima kasih semua.